Halo, jumpa lagi di Brain Channel bersama Ibu Yeni Ranasari pada mata pelajaran otomatisasi, tata kelola humas, dan protokolan. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memaparkan mengenai persiapan penyelenggaraan pertemuan atau rapat. Ada beberapa prinsip yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan rapat, yaitu yang pertama, alasan menyelenggarakan rapat. Yang kedua, masalah yang dibahas dalam rapat. Ketiga, peserta yang diundang dalam rapat. Keempat, lokasi penyelenggaraan rapat. Kelima, waktu penyelenggaraan rapat. Dan terakhir, keenam, mekanisme atau tata cara rapat. Nah, hal-hal apa saja ya yang perlu dipersiapkan dalam penyelenggaraan rapat? Hal pertama yang perlu dipersiapkan sebelum menyelenggarakan suatu rapat yaitu membuat agenda rapat dan susunan acara rapat. Agenda rapat berisi mengenai pokok permasalahan yang akan dibahas dalam rapat. Sementara susunan rapat berisi mengenai penjabaran dari topik agenda rapat. Saat membuat agenda rapat, pokok permasalahan perlu dikonsultasikan terlebih dahulu oleh petugas protokol atau seorang sekretaris kepada pimpinan rapat. Susunan acara rapat harus dibuat sistematis dan runtut, sehingga pokok-pokok permasalahan saja yang dibahas. Kedua, menentukan peserta rapat. Berdasarkan agenda rapat yang telah disusun tadi, langkah selanjutnya adalah menentukan peserta yang akan menghadiri rapat. Peserta rapat harus yang bersangkutan dengan permasalahan rapat. Jangan sampai peserta rapat yang tidak memiliki kepentingan menghadiri rapat yang tidak sesuai dengan pokok permasalahan. Setelah seorang sekretaris menyusun peserta rapat, kemudian dikonsultasikan lagi kepada pimpinan rapat. Ketiga, membuat undangan rapat. Undangan rapat merupakan surat pemberitahuan kepada seseorang dengan tujuan mengharapkan kedatangan dalam sebuah rapat. Pada surat undangan disertakan waktu, tempat, dan materi bahasan rapat. Agar informasi undangan mudah dipahami oleh pembaca, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, harus terdapat kop surat. Kedua, mencantumkan tanggal pembuatan surat dan nomor surat. Ketiga, mencantumkan hal atau perihal undangan. Keempat, terdapat lampiran. Kelima, mencantumkan salam pembuka, isi surat, salam penutup, pengirim, dan tembusan. Terakhir, mencantumkan hari, tanggal, waktu, dan tempat diselenggarakannya rapat. Pengiriman surat undangan ini sebaiknya tidak terlalu dekat atau terlalu lama dari waktu pelaksanaan rapat. Waktu yang terlalu dekat memungkinkan seseorang sudah memiliki agenda lain. Sementara, waktu yang terlalu lama memungkinkan seseorang lupa pelaksanaan rapat tersebut. Langkah yang keempat yaitu membuat daftar hadir rapat. Sebelum memasuki atau saat sudah memasuki ruang rapat, tamu undangan dipersilakan untuk mengisi daftar hadir rapat. Daftar hadir ini digunakan untuk memperkirakan hal-hal yang berkaitan dengan rapat seperti jumlah kursi dan meja, konsumsi yang harus disiapkan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, menyiapkan bahan rapat. Bahan rapat yang perlu disiapkan meliputi agenda rapat, hasil rapat yang lalu, dan bahan yang akan dibahas dalam rapat mendatang. Masing-masing peserta menerima satu bahan rapat yang tersaji dalam map. Apabila bahan materi cukup banyak, maka bahan rapat dikirimkan bersamaan undangan agar dipelajari terlebih dahulu oleh para peserta rapat. Selanjutnya yaitu persiapan alat dan bahan rapat. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam rapat meliputi 1. Papan tulis, spidol, dan penghapus. Kedua, laptop, LCD proyektor, dan layar. Ketiga, sound system dan pencahayaan ruangan yang cukup. Keempat, blok not dan name-tag. Terakhir, map atau tas sebagai tempat materi rapat.
Berikutnya yang ketujuh, mempersiapkan ruang rapat. Ruang rapat berkaitan dengan kelancaran acara karena berkaitan dengan jumlah kursi, tata tempat, ventilasi udara, peralatan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, seorang petugas protokol perlu mengetahui jumlah peserta yang hadir terlebih dahulu. Dengan demikian, ia akan dapat menentukan ruangan yang sesuai. Selanjutnya yang kedelapan, penginapan dan transportasi. Sebelum pelaksanaan rapat, biasanya beberapa peserta akan menginap di suatu tempat. Untuk itu, petugas protokol harus dapat menentukan tempat yang sesuai. Tugas protokol adalah memesan tempat, membagikan kamar, dan mengecek kesiapan kamar. Selain itu, petugas protokol juga perlu memperhatikan transportasi yang digunakan peserta jika lokasi rapat berbeda dengan tempat penginapan. Selanjutnya, 9. Konsumsi. Konsumsi rapat ini sangat bervariasi, yang meliputi makanan ringan atau snack dan makanan berat. Variasi makanan juga perlu diperhatikan agar peserta termotivasi dan semangat dalam mengikuti rapat. Penyajian konsumsi dapat dilaksanakan sebelum peserta duduk atau selama rapat berlangsung atau saat istirahat. Jadi bisa disesuaikan. Dan yang ke-10, persiapan terakhir. Sebelum pelaksanaan rapat, petugas protokol harus mengecek kesiapan secara keseluruhan agar segala sesuatu siap digunakan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan, misalnya jumlah kursi, pengaturan tempat duduk, kesiapan perlengkapan, lighting atau pencahayaan, dekorasi, konsumsi, dokumentasi, materi rapat, alat dan bahan rapat, dan lain sebagainya.